pertama kali kita mengucapkan terima kasih nih buat Bang Dendi yang udah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita hari ini. Saya Heri Irawan, biasa dipanggil, nanti Bang Dendi supaya kita akrab panggilnya Kutut aja nggak apa-apa. Sama Fikri. Nah, kita tuh mau nostalgia lah dengan kehidupan kita waktu SMA, terus sama proses Bang Dendi yang sudah dilalui Bang Dendi sampai di posisi sekarang sebagai seorang kontraktor yang sudah bisa kita bilang udah sukses lah gitu ya. Nah, gitu sih sebenarnya. Nah, nanti kita berbincang-bincang dari bagaimana proses masuk SMA, waktu masuk SMA 2 IK Plus, kebanggaan kita, sampai kuliahnya seperti apa, terus kenapa pilih profesi seperti sekarang gitu. Nah, kita mulai aja kali ya. Ya Fik ya. Silakan Dot. Nah, ya Bang Deddy, mulai diceritakan aja. Kenapa sih setelah selesai SMP seperti yang kita tahu Bang Deddy kan SMP-nya di Fidelis ya? Betul, SMP di SMP Fidelis Payakumbuh. Habis itu SMA di SMA 2 di Tabur. SMA 2 kita kan, kelas kan. Iya, kampus Pamboya. Ya, tuh. Kenapa sih kita mau refresh sedikit nih diceritain. Kenapa sih waktu Bang Dendi lulus dari SMP Fidelis, kenapa milihnya masuk SMA 2? Kenapa? Setahu saya rata-rata lulusan SMP Fidelis itu kan banyak yang keluar dari Payakumbuh gitu ke SMA-nya, biasanya ke SMA Don Bosco, SMA di Padang atau Bukit Tinggi gitu. Kenapa milihnya SMA 2? Oke. Sebenarnya mungkin kalau SMP Fidelis dengan SMA 2 itu waktu kita itu masih sistem rayon ya. Tahun berapa? Tahun 98, 99, 2099. Oke. Harusnya kan 2003 kayak gitu, Bang Fikri. Edit tuh betopat. Tuh, badai masuk SMA 2 engko. Badai ni masuk SMA 2 engko. Mana ke SMA 1? Bila kena anak-anak kalau waktu awak sih masih pakai sistem rayon lah gitu. Kalau SMP 1 rayonnya SMA 1. Kalau SMP Fidelis, kalau yang di Payakumbuh itu rayonnya SMA 2 gitu. Rendah nilai engko lo. Kalau rendah enggak dong. Jadi maksudnya milih SMA 2 karena itu rayon dan terpaksa masuk atau gimana tuh ceritanya? Enggak juga. Malahan kalau seandainya keluar dari SMA 2 itu melanggar tradisi keluarga. Oke. Berarti ngikutin sejarah keluarga berarti ya di SMA 2 ya? Diceritakan sejarah soalnya orang tua, mama, papa, waktu itu masih SMPP, masih Bukit Sabua, om, tante, ada yang masih di SMPP, ada yang di SMA 3, baru akhirnya jadi SMA 2 gitu kan. Jadi Bukit Sabua sadanya gitu. Berarti flamboyan family semua lah ya? Flamboyan family, seluruh keluarga. Jadi kalau punya anak harus masuk SMA 2 lah. Bisa jadi. Alhamdulillah. Keluarga besar sampai keluarga sekarang ya SMA 2 juga. Kalau diceritakan kenapa banyak yang dari Fidelis masuk ke DD itu. Ya sebenarnya sama-sama satu yayasan prayoga gitu. Kemungkinan banyak dari teman-teman kita mungkin yang istilahnya yang keturunan banyak ngambil ke SMA Don Bosco atau kalau nggak salah Bukit Tinggi itu Santa Maria atau apa ya namanya, lupa lah gitu. Nah, tapi jadi banyak yang pas dari SMA ada tekanan apa yang paling
Perintah kanan pas zaman SMA deh. Woi banyak. Kalau yang SMA itu the best lah. Termasuk yang paling kakak yang paling cenderung sih masalah persahabatan, kawan-kawan, mungkin hal-hal yang kini toko dianggap konyol dan pada saat itu bukan hal yang konyol gitu kan. Kenakalan waktu SMA yang paling diingat sama Bang Dendi apa ini? Yang masih paling diingat gitu. Oh, ditiru pula deh yang generasi sini kan. Nah, jadi itu Magi tahu. Kau kan pengen Magi tahu kalau ternyata aku untuk pembelajaran ada kenakalan yang terjadi waktu SMA, tapi ada di titik tertentu ternyata Bang Dendi merubahnya gitu. Kau pengen tahu, baik sih bisa dengan kenakalan yang dilakukan, terus tiba-tiba bisa sadar atau misalkan ada titik balik gitu. Itu sih yang pengen diangkat dari bincang-bincang gitu. Ya komplit kalau waktu SMA ya, dari segi hal-hal nakalnya yang umum sampai mungkin ya bisa jadi itu bukan kategori yang umum dan bisa diterima oleh semua orang mungkin ya. Ya misalnya yang umumnya itu ya cabut, tawuran, kan, nah, itu masih umum lah gitu. Tapi kalau nyasa nggak sih Dan? Nyasa nggak sih? Pas gini tak bayang. Kalau nyasa sih enggak. Soalnya kadang-kadang hal itu pula lah yang membentuk. Wah mungkin dalam keadaan gini kok gitu. Kayak apa contohnya? Tapi positifnya lah gitu. Misalnya wak bakal kawan, kompak, wak dengan adanya tawuran sana, tawuran sini. Akhirnya kan yang paling diingat itu kan sejarah bahwa dengan kawan-kawan nggak gitu kan. Tapi sekarang pun dalam kehidupan tidak lebih, kita juga sama kawan-kawan juga masih gimana gitu kan. Tapi wak potong. Dendi kan dulu bonus tahun SMA tuh, kelas 1. Ya. Itu nyasar nggak sih? Atau hilang setahun kan lumayan tuh. Padahal sama kawan-kawan. Mungkin pada saat awal ada kekecewaan sih mungkin. Bukan mungkin, iya gitu. Tapi setelah dijalani, ambil hikmahnya apa yang lah terjadi, ya kita nggak bisa ngulang lagi kan. Nah, tapi pada saat itu, setelah di posisi yang itu, setelah dapet, ya berarti, kok ada hikmahnya lo gitu. Habis itu, ya hikmah paling gadangnya akhirnya dapet orang rumah yang seangkatan saya tidak tinggal kan. Oh, bonusnya banyak kira-kira. Bonusnya banyak gitu. Kawan banyak. Dulu waktu masih aktif-aktif, buku Samo diundang 2 angkatan, 2003 1, 2004 1. Beberapa angkatan 1 kenal gitu. Ya, itulah nilai positifnya. Kalau nilai negatifnya ya kita tinggal gitu kan. Berarti positifnya jadi punya banyak kawan berarti ya, di tiap angkatan jadi punya gitu. Berarti ada punya angkatan bisa kenal gitu ya. Bisa sampai angkatan, berarti lebih lah ya. Kelas 1 berarti 1 2 kelas 2-nya kelas 3-nya. Iya. Kalau di perkumpulan orangnya kan itu ya, keluarga itu yang harusnya. Apalagi mungkin pada saat tahun-tahun itu ya, awal-awal tahun 2000 itu ruang lingkup Payakumbuh itu sangat kecil. Mungkin beda lah di Payakumbuh yang kini gitu. Tapi hegemoni keluarga biasa kan di Payakumbuh tuh hegemoni kan anak SMA 2 sama SMA 1 tanpa menguncilkan SMA lain ya. Tapi hegemoni itu terasa nggak sih? Kau anak SMA 2 loh, kau anak SMA 1 loh. Sampai gini biasanya kan terasa gitu. Ada sih gitu, tapi enggak mungkin waktu angkatan bisa dibilang karena jadi A1 ada kawan-kawan yang itu gitu kan, dari kawan itu kenal ke kawan itu, jadi akhirnya ya berbaur aja lah gitu. Mungkin ada sedikit pentilan-pentilan pada saat itu gitu. Tapi pada umumnya keseluruhannya ya
bisa dibilang sih, oh SMA 1 tuh anak-anaknya kayak gini, SMA 2 itu anak-anaknya kayak gini. Mungkin dalam beberapa sudut pandang ada, tapi saya bisa lihat keseluruhannya sih, kalaulah di luar dari ruang lingkup sekolah, ya kami awak sama-sama juga nih gitu kan. Dan Tapi bukan sorry. Pengen balik ke bonus tahun di SMA tuh. Itu kalau salah itu bonusnya di kelas 1 ya? Betul. Apa sih yang bisa yang menyebabkan itu jadi bonus gitu? Maksudnya kok bisa maulang di kelas 1? Sedangkan di kelas selanjutnya enggak maulang. Apa sih yang bisa merubahnya gitu? Ya pasti kawan-kawan. Kalau jujur tim Toko ngecek pada saat di tahun itu, mungkin anak-anak sini pun kayak gitu. Ya. Jadi makasih Dendi. Niat untuk sekolah itu tuh kalau di kesehatan belajar itu mungkin kalau anak kelas unggul gitu kan. Atau apa, iya bang, ini datang dari rumah gitu, itu pagi sekolah itu 100% untuk beraja gitu. Kalau awak kan enggak gitu. Nyampe di sekolah itu tuh pasti tujuannya itu tuh apa sih yang membuat awak tertarik untuk datang ke sekolah itu gitu. Apa dari Dendi apa? Dari kawan-kawannya. Dari Dendi apa yang buat waduh jago pagi ke sekolah, terus sekolah jauh lah lo. Topi miring lo tahun besoknya. Apa? Atau kamputnya. Ya kayak itu tuh yang buruk-buruknya enggak usah di follow up lah gitu. Jadi maksud Dendi mungkin lebih cenderung ke persahabatan kawan-kawan lah gitu. Awak tiba di situ baru alun manga-manga, awak main basket gitu kan. Lah nongkrong sama-sama gitu. Akhirnya masuk kelas, ya awak masuk kelas. Gitu. Masuk kelas akhirnya ya mau enggak mau ya mungkin agak tersiksa ya pada saat itu ya gitu. Yang contoh yang tidak baiknya. Tapi gara-gara itu ya guru di depan apapun yang apa mungkin sedikit terserap. Mungkin yang payah terserap itu kayak matematika, kimia gitu kan. Tapi berarti dulu Dendigo tukang apa anak followers. Maksudnya? Tukang contek kawan-kawan. Bisa jadi, kalau bisa jadi. Bisa jadi. Tapi jadi, kalau untuk kebaikan kan ada masalahnya. Mantap. Jadi waktu yang pengen gali sih sebenarnya kan di kelas 1 ya lulus dari SMP Fidelis, masuk SMA 2, masuk SMA 2, terus dapat bonus maulang di kelas 1 balik kan. Jadi kan berarti kan saat mengulang di kelas 1 ada nggak sih perbedaan cara belajar atau cara berteman dengan waktu sebelum dan sesudah di kelas 1 yang sebelumnya apa sesudahnya gitu. Sehingga untuk next-nya bisa 3 tahun kemudian bisa lulus SMA gitu. Kalau cara belajar mungkin sih ada gitu. Misalnya cara memperhatikan kali ya. Istilahnya lebih tanggap aja ke lingkungan Baraja, ke suasana Baraja gitu. Ada PR biasanya sebelumnya nggak peduli, kan? Ya, hari-hari mungkin waktu itu mandiang almarhum Pak Mansur masih ada kan, lapor Pak Mansur, entah yang banyak di dalam lingkungan sekolah daripada dikadai Pak Mansur, atau dikadai Dalim di bawah gitu. Ya betul. Orang Baraja roto ganti-ganti guru, ganti jam pelajaran, ganti so. Awak gak ganti jam pelajaran, awak beda lapau. Gitu. Pindah lapau. Dari lapaunya Pak Mansur, lagi mudah lapau Dagatot, lagi mudah betul lapau waktu. Gitu. Nah, jadi roto itu satu tahun pertama. Gitu. Oke. Tahun kedua mungkin lebih itulah. Wah, 3 kali 5 gitu kan. Akhirnya ya lebih ya minimal untuk syarat lah standar lu untuk naik kelas tuh bahasi sebelumnya nggak peduli. Oke. Jadi di tahun kedua tuh lebih mencari tahu bahas standar kenaikan kelas yang penting asal naik dan bisa lulus gitu kan.
Begitulah lebih. Kalau awal-awal sih mungkin lebih daripada guru yang aja di kelas, mungkin lebih acok bahasa robot je guru BC. Tapi Gitu. pas di tahun kedua kelas 1 yang tahun kedua itu masih tetap ada nggak sih yang kayak kalapaunya jarang masuk kelas kalau gitu. soal pergaulan masih tetap malahan lebih intens kan punya banyak kawan. Misalnya kawan-kawan kelas 1 mungkin anak-anak yang kelas 3 pada saat itu alun dake gitu. Awak sih salah gitu kan. Lagi waktu momen kelas 1 pertama itu banyak sih yang menciptakan keakraban. Kayak misalnya kelas antara SMA 2 sama SMA 1, SMA 2 sama Kosgoro gitu kan. Banyak gitu. Nah, akhirnya karena terlibat dengan hal-hal itu, ya persahabatan, ikatan, yang diaktif gitu, lebih ikolah gitu. Ini dapet loh kelas 1 dan kebetulan sebelumnya ya karena Ryan dia tadi kawan-kawan dari SMP Fidelis yang satu angkatan di bawah itu kebanyakan masuk SMA 2 juga gitu. Tapi kok cerita kini kan, misalnya aku dulu kan bintang kok. Bintang masuk kelas sama anak sama 1, Kosgoro, anak STM. Pas kini sobok jarang orang tuh apa perasaan aku? Atau pernah nggak sih ada backflash? Wak dulu pernah kelas loh, waktu wak muda kini gitu. Ya kalau itu sih, kalau dikecilin sih, ya dunia dulu beda mungkin ya. Yang masih angkati itu udah ada. Habis persoalan ya kita damai, nggak ada masalah. Ya seperti biasa lah banyak gitu. Tapi berarti kelas tahun segitu ya udah. Ada yang dibawa lamo-lamo, yang dibawa itu kok enggak gitu. Yang dipanjang-panjangan gitu kan. Lagian ya itu bumbu-bumbu lah gitu. Mungkin kalau di kerjaan yang misalnya awak pribadi yang mulai sih kan enggak gitu. Kadang-kadang itulah terjadi kawan-kawan yang lain yang cerita di situ gitu kan. Akhirnya awak terlibat karena kita sama-sama SMA 2. Tapi dalam yang jadi konteksnya itu bukan siapa yang mulai dan siapa yang memulai gitu. Tapi ya akhirnya keagraban awak berkawan-kawan, awak dengan angkatan di atas, itu kan dia ketika loh. Itu kalau ikut di blow up, betul jadi, dan betul anak-anak SMA ini malahan, wah rancak berarti itu tawuran kita, wah lebih dahsyat kan rancak. Enggak, ini kan sama Inko soalnya ya. Tawuran itu kan biasanya membuat persahabatan lebih baik. Atau membuat wak lebih kenal kalau di dengan orang. lebih tawuran sih enggak gitu. Kalau tawuran itu pasti buat lucu ya. Di pasar, di gitu kan, di jalan raya. Kalau koko sih enggak, lebih cenderungnya tuh ya lebih sportif aja kayaknya. Tapi yang penting kalaupun ada apa-apa sportif, habis di situ ya udah. Gitu. Iya, habis di situ udah, apalagi di Pekumbu. Nah, gitu ya. Terobok di yang sampai pemandian kan di Batan tadi. Nah, terobok banyak kawan. Ya udah, nggak ada masalah gitu kan. Terobok waktu itu masih zaman Dendi. Habis itu nanya angkot, turun itu yang di terminal kota, yang di belakang pos kota. Nah, waktu itu ya udah terobok di situ. Ada anak Kosgoro, ada masalah dengan Kosgoro. Tapi intinya itu ya, kan banyak angkatan-angkatan yang pelajaran tuh anak ini berarti kalau ada apa-apa ya udah sportif lah. Habisan di situ. Ada pakai dendam-dendam. di situ. Saya kan kadang kan tak bau-bau sampai lah kadang atau sampai lah taman SMA bahkan. Alah, ya kan itu enggak encak. Semuanya mungkin pada zaman itu, apalagi ya waktu yang plusnya pun kan, yang awak pun terlatih untuk kayak gitu kan, kalau dulu nggak ada guru berangan awak, habis itu karena tanpa, sini karena tanpa aja di mau juta gitu kan. itu membuat mental sebenarnya.
Oke. Kalau Jadi dulu kan enggak. Jadi ala jadi ditempa mental kiri kanan gue. Lah masuk BP, Guru aja hingga masuk BP, hingga habis itu kalau guru pun dari SMP, apalagi SD, itu. tapi tetap ujung-ujungnya ambil positifnya. Jadi kadang-kadang sini kan ada orang tua pun, itu ya salah satu awak di misalnya apa namanya ya, ketika anak di dunia pendidikan, enggak di derangan dek guru, diajar dek guru, ada sedikit kekerasan. Ini kan nuntut. Tapi pas zaman yang aku enggak ada guru yang apa dah? Atau keluarga siswa yang menuntut ke sekolah karena anaknya ditampa misalnya. Atau dipotong rambutnya. Nggak ada. Dulu mungkin karena para ibu-ibu atau orang tua itu belum tahu. Kalau misalnya kalau di situ tuh bisa dapat 5 juta, mungkin 3 juta. Sejan lah. Tahu gitu. Tapi nggak ada lah yang jadi masalah. Malah lebih kare-kare gitu kan. Guru-guru aja. Akhirnya mungkin ketika waktu itu wak dongkol gitu. Wak berang, wak hati-hati. Tapi wak sama lawannya guru wak gitu kan. Jadi gini ya. Atau setidaknya setelah itu aku sadar. Bukan sadar, setelah itu wak tahu, oh tempaan yang diajar guru-guru kok dulu untuk iko ya gitu. Taunya secara real wak itu, apalagi mungkin wak sama SMA langsung merantau kan, jauh dari orang gawe, jauh dari keluarga, wak lagi beda pulau gitu. Akhirnya di situ wak tahu, oh yo, iko sih gunanya gitu kan. Apa dikasih guru dulu itu tuh enggak 100% yang dilakukan lah gitu. Yang dilakukan guru itu, oh enggak 100% salah. Nah, tapi kok lah jauh itu tuh rasa itu sih yang itu untuk dari guru-guru itu gitu. Nah, mumpung cerita merantau, dulu merantau kemana? Tamat SMA? Sama SMA di Bandung. Masuk kuliah atau langsung kerja atau kuliah? Kuliah di mana? Aku kuliah tuh pun pakai 2 judul itu. 2 judul lagi nih. A dan B. Yang pertama itu lulus 2000 itu SNMPTN gitu kan. Nah, itu lulus SNMPTN, habis itu enggak lulus. Tahun pertama enggak lulus, habis itu ambil tes swasta. Akhirnya ada beberapa tes swasta yang dulu ada diterima, salah satunya Unpad, Pasundan. Lulus di jurusan hukum. Hukum, Fakultas Hukum. Oke. 1 tahun di situ, ya berjalan baik-baik aja sih, standar lah ya. Dan kata-kata Anda, lisensian bagus-bagus jauh dari kata bagus. Akhirnya ya pas tahun kedua di Bandung itu ada kawan yang dari ajakan kawan gitu. Diajak lah. Itu emang pengikut setia ya? Ya. Emang pengikut setia. Awalnya kawan-kawan kan awak di tentu ada yang tidak bergantung di kawan-kawan. Ya terus. Kalau awak mencontoh arahan yang bagus itu tuh kan model itu. Awak pun banyak juga kan. Maja tahu, oh itu aku tidak elok. Kawan-kawan lah. Gitu. Yang ada di sekeliling kita. Makanya pergaulan itu tuh lah yang menentukan awak. Gitu kan. Balik kayak yang tadi lah Den. Dari Pasundan tahun 2 terus. Kan setahun di Pasundan. Tahun 2 rencana enggak ada niat untuk mambiak negeri Bali ya. Udahlah, udah cukup lah kuliah di Viko saja gitu kan. Ikut SPMB Bali ya? Ya, waktu itu bukan SPMB sih, jalur mandiri lah, mandirinya kalau kini apalah namanya gitu kan. Jalur mandiri. SPMB, habis itu udah disaring di SPMB, di bawah SPMB ada jalur mandiri. Terus masuk pindah kuliah. Pindah ke Unpad Pajajaran. Jurusan hukum. Hukum.
Linda sayang tuh. Maksudnya kan aku udah dapet bonus pas SMA, pas di kuliah jurusan hukum lo lihat 2 kali yang biak 2 tahun pertama Linda tuh. Emang nilainya hukum? Apa sih yang Benio hukum apa tuh? Pindah jurusan ke jurusan yang sama. Apa sih yang masih berminat kan sama 2 kali hukum, tahun gitu? pertama tuh enggak sayang gitu. Dikit enggak sayang sih enggak, karena inginnya itu dulu waktu lulus SMA, apalagi ada tuh mungkin yang dari kawan yang mengusik ini pun tahu itu gitu, hobi musik gitu kan. Walaupun nggak terlalu oke banget lah gitu kan, tapi untuk meramai-ramaikan suasana itu satu bawa gitu. Betul ya, ada niat untuk lanjut ke serius gitu. Tapi di orang tua waktu itu ya kalau ambil kuliah itu yang formal lah gitu kan. Jangan yang di bidang seni, yang di bidang itu, apalagi pada saat itu masa-masa itu pun ya kan yang berbau-bau kayak gitu tuh tidak seluruh keluarga atau seluruh orang tua memfasilitasi atau menerima begitu aja gitu kan. Jadi karena dibatasi seperti itu ya pikiran waktu itu nyampe di Bandung itu di waktu sebelum berangkat untuk mengambil kuliah itu pun ada pikir kalau nggak ambil itu ambil apa untuk ekonomi, tujuan ekonomi itu apa gitu kan. Habis itu awak bukan tujuannya, awak tuh kata utama gitu. Akhirnya berpikir seperti itu ya, cita-cita ya waktu itu ya mungkin ada juga pedoman kayak lawyer gitu kan, waktu itu kayak apa lagi namanya Hotman Paris. Tapi dulu pernah itu nggak? Kali jaga gitu. Kan jadi 2 kali yang hukum kok. Pernah ke psikolog nggak sih? Atau konsultasi sama orang yang tahu jurusan nggak sih? Kalau Dendi itu memang cocoknya di hukum misalnya. Kan kini lagi banyak yang kayak gitu tuh. Enggak, daripada kan takutnya banyak, bahkan kadang-kadang yang kenal kawan yang kenal takut salah jurusan pas lama masuk di Siko 3 tahun kiranya ya apa namanya backgroundnya atau dari dirinya seorang nggak cocok sama jurusan tuh, ujung-ujungnya pindah. Jadi merasa kayak gitu nggak sih pas tama-tama SMA atau pas ambil hukum pertama? Enggak sih, nggak menetapkan pilihan. Memanglah dari diri seorang memang. Nggak menetapkan pilihan, bukan. Jadi waktu STMD yang pertama itu, yang dipilih pun itu. Kan ada 2 pilihan tuh, ngambil program, ada IPA, IPS, IPC gitu. IPC 3 pilihan, IPA 2 pilihan, IPS 2 pilihan. Kebetulan memang basically-nya IPS, ya udah. Ambil pilihan orang kan ada. Misalnya ngambil yang satu jurusan IPO, yang satu jurusan IPO gitu. Kalau yang lain enggak. Langsung mungkin ambil waktu itu malah 2 fakultas, 2 universitas. Yang pertama Unpad, pilihan satunya untuk fakultas hukum juga, jurusan hukum. Yang kedua waktu itu ngambil di UI pun jurusannya pun hukum. Oh, jadi memanglah tahu sama kemampuan dia diri seorang hukum. Dan cita-cita pun ditanya mau jadi apa? Mau jadi notaris? Enggak. Mau jadi advokat? Mau jadi pengacara lah waktu itu kan. Jadi lawyer gitu. Tahu pengen jadi lawyer, notaris, ya yang berhubungan sama hukum tuh mulai dari SMA kah? Apa baru pas di kelas lulus SMA? Mendekati pilihan itu lah gitu. Tahu hukum sih lah tahu gitu kan. Yeah. Tapi apa yang Mbak Dendi yakin dia harus dihukum lah? Mungkin salah satunya mungkin latar belakang sifat dia sih gitu. Wah enggak nih. Kalau mungkin ekonomi nanti nyasarnya. Ya mungkin ada sih niat. Kalau kini kok kan lah banyak pengembangan dengan sendirinya zaman, habis itu pemikiran, bisa jadi konsultan ekonomi. Kalau dulu kan nggak ada kepikiran ke situ. Yang jadi ekonomi berarti apa? Dalam mindset Panana tuh sudah pegawai bank gitu kan. Atau jadi bicara aja di Kancuama gitu. Emang dulu cita-citanya nggak niat bersangkut
waktu itu ya Nio punya kok ingin berdiri sendiri lah gitu. Dan di saya lawyer itu mereka bisa berdiri sendiri dengan pekerjaan mereka, dengan waktu mereka, dengan pokoknya mereka yang ngatur lah gitu. Jadi intinya pengen kerja sendiri tanpa diatur orang ya? Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Terus habis tamat kerja di hukum ada? Atau jurusan yang berbeda hukum? Sempat jadi ya akhirnya masuk ke perusahaan juga akhirnya setelah lulus. Terus masuk perusahaan ya walaupun jadi awalnya jadi legal gitu kan. Itu yang waktu pertama lulus pengalaman pekerjaan pertama lah gitu. Untuk lawyer gitu. Habis itu ya di pengadilan. Habis itu ada kebetulan waktu itu ada di Jakarta di UI itu pendidikan advokat. Itu sekolah advokat itu semacam kalau di kerjaan pendidikan sih itu kayak beda kayak notaris lah, hanya kayak kursus saja gitu. Ada sertifikatnya, itu syarat untuk ikut ujian advokat gitu kan, yang diadakan sama Pradi gitu. Tempat ikut itu dan udah dapat sertifikat Pradi juga gitu. Dan sampai sini masih satu-satunya tujuan karena itu cita-cita ya. Insya Allah dan tetap ikhtiar lah gitu, suatu saat ingin mendapatkan kartu lawyer itu gitu. Dan ingin hidup ingin salah satu menjadi bagian dari advokat gitu. Tapi mungkin yang alun terwujudnya sampai sini ada sih waktu itu berasa coba ujian untuk tes advokat itu nggak lulus gitu. Nggak lulus karena memang ada berkali-kali orang ikut gitu. Tapi waktu itu nggak lulus ya udah baru itu. Tapi ke depan masih sebuah cita-cita dan target yang ingin dicapai. Tapi gini berarti apa kerja utama Dendi apa ini? Kalau memang Dendi dari hukum, jadi advokat, kira jadi advokat, kini Dendi jadi apa? Lebih ke wirausaha sih. Wirausaha di bidang kalau kutut tadi mungkin kontraktor mungkin itu basic. Orang tua yang itu karena sebelum menetapkan di jalan itu dulu nolong orang lain gitu mungkin itu. Tapi sih sebenarnya enggak kontraktor gitu. Lebih ke menggalih lah kuli kasa gitu. Kuli kasa. Yang digali apa? Ya, wirausaha. Komoditinya apa? Komoditinya? Komoditi tetap berhubungan dengan konstruksi, beton. Gitu. Kebetulan itu tuh ada masih di jalan keluarga aja lah. Oke. Yang melanjutkan. Galih ketek-ketek mana? Enggaknya bare gitu. Itu balik mah. Tapi nyasa nggak sih? Lo sekolah SMA, SD sampai SMA, bahkan TK sampai SMA 3 tahun, tambah kuliah sekian tahun. Tapi ternyata kini ujung-ujungnya nggak di bidang yang Wak tekuni. Ada penyesalan selanjutnya nggak sih? Kalau di bidang yang nggak ditekuni sampai kini sih masih menekuni. Tapi mungkin tuntutan hidup ya gitu. Kalau mungkin dulu ya kita lulus berapa kumlot, nggak usah kumlot lah 4 tahun atau ya 5 tahun masih ada spare untuk meniti karir di bidang itu gitu. Dengan lulus umur sekian, anggaplah tinggal kelas 1 tahun, lulus umur sekian, masuk kuliah. Kalau semuanya waklah buang itu tuh berarti waktu semakin sempit. Dalam keadaan waktu semakin sempit, pasti ada skala prioritas yang harus ya lakukan. Iko ada sih peluang di Iko gitu. Sedangkan awaknya meniti di Iko gitu. Nah, waktu semakin sempit, maksudnya itu ya berkeluarga pun lagi bisa telat. Untung anak orang yang menunggu kan, kalau enggak gitu. Kok anak orang bonus dari sama tadi kok?
Ya kayak gitulah ya gitu. Berarti bisa pacaran dari SMA sampai Enggak dari SMA pacarannya sih. Kalau waktu SMA-nya kawan basket. Oke. Istilahnya teman kawan gitu. Lah lulus sih mulai. Oke. Bukan di SMA. Pengen bahas yang usaha Dendik ini. Itu kan tadi katanya meneruskan usaha keluarga ya. Itu ada paksaan nggak sih dari keluarga? Atau memang ya udahlah daripada masukan sih, bukan dikasih daripada buang-buang waktu untuk mengajar license advokat dulu, atau misalnya sambil mengajar license advokat, ya udahlah kerajaan Niko dulu gitu, atau bahas sih bisa berkecimpung di usaha yang gini gitu. Enggak sih, kebetulan ada dari keluarganya Parisi, dari keluarganya mama yang bergerak di bidang itu gitu, beton di situ. Jadi ruang lingkup beton itu kan banyak, ada supplier pasir, ada supplier kulit, semen gitu kan. Kalau di KCM melanjutkan usaha keluarga sih enggak. Awalnya berada di masuk ke komitmen tadi juga karena enggak untuk tersangkut dengan sebuah komitmen waktu, komitmen balang misalnya. Dan untuk itu gitu. Kalau istilahnya masuk ke perusahaan keluarga atau om atau apalah gitu kan. Berarti awak tentu harus patuh, harus nurut dengan konsistensi waktu, aturan perusahaan dan sebagainya gitu kan. Memang dasar enggaknya diatur tadi dia ya oke, akhirnya ya, tapi waktu itu kan karena di Bandung yang itu alun lulus advokat, di situ kebetulan dari Cantik Sarajo yang sebelumnya lah K20. Akhirnya ya kenapa enggak pulang gitu. Hanya masukan-masukan sih yang diajar dari orang tua, dari keluarga. Paksaan sih enggak ada. Jadi pas bisa ya. Jadi setelah lulus kuliah kan sempat kerajo, terus keluar, balik ke kampung, itu kan di usaha yang gini dimulai kan bukan warisan keluarga berarti kan? Itu ada salah satu pihak keluarga yang bergerak di bidang itu, dan kebetulan basically-nya dulu pun waktu di Payakumbuh pun ada, karena kurang gaya laki-laki pun usahanya kontraktor gitu. Nah, jadilah dunia yang bisa lihat dari cek lah gitu, yang berhubungan dengan bebatuan kok gitu. Tapi kok mempunyai cerita balik pulang kampung? Lah kuliah jauh-jauh lah, sekian tahun. Terus tiba-tiba lah kerajolo di luar, di rantau. Balik ke kampung enggak? Cek orangnya. Kadang kapalo. Dia enggak merasa sama itu. Ada sih pemikiran awal seperti itu gitu. Tapi akhirnya pada saat itu mungkin ada sih titik terendahnya gitu. Awak lah lulus kuliah, waktu masih kuliah kan sama gitu. Mungkin di istighfar gitu. Alun tanggalnya lah, iya itu. Kalau awak lah lulus nggak mungkin kan. Nah, akhirnya ya setelah itu kita pikir masuk ke Bakarajo, awalnya stay di Pantai Karajo, Kiaman, beberapa waktu. Setelah itu ya mungkin setelah masuk ke dunia yang itulah ya, setelah beberapa waktu kebetulan perusahaan yang di Pantai Karajo itu pilot. Yang perusahaannya yang pilot, bukan kita yang dipecat gitu. Yang di Bandung. Di Bandung, oke. Perusahaannya pilot, kita pun ya dia pun karyawan diberhentikan, termasuk korban, kan. Akhirnya nggak ada, serobot depan kawan yang sama di fakultas hukum, yang sadar. Ya kalau untuk jadi advokat itu ya ada sih yang jalannya mulus banyak, kan. Misalnya yang baru lulus mau Karajo Dima, untuk sementaranya magang di OC Saligi and Partner, atau di Foto Hasibuan, ya, atau di lawyer handal yang ada di Jakarta, gitu. Tetapi kan semuanya tidak seberuntung itu, apalagi kami yang istilahnya masih masuk kategori termasuk pun waktu kuliah itu mapala, mahasiswa paling lama gitu kan. Jadi
akhirnya ya gitu. Ada beberapa kawan, kemudian awak buka lah usaha lah, itu. Ya, ada yang bergerak di bidang pariwisata, ada yang bergerak di bidang provider. Ini awak buka itu. Waktu itu mikir langsung instan gitu. Instan sih enggak, tapi pemikiran-pemikiran yang mungkin kita sebut itu dalam tatanan keterpaksaan hidup gitu. Kalau juga hidup di Bandung. Jadi, dengan segala kebutuhannya. Mengalahkan idealisme berarti. Gitu. Enggak, waktu itu kalau dikasih realita mengenai idealisme enggak. Kita teman-teman ini kita sama-sama ambil pendidikan advokat bareng gitu kan. Oke. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang itu pun dengan sesuai jalannya pun ya syukur-syukur mereka lah jadi lawyer, ada yang malah bareng-bareng buka sebuah kantor bantuan hukum gitu kan. Nah, gitu. Nah, waktu itu, tapi namanya kehidupan, kita butuh hidup kan. Sedangkan kita untuk bergerak di jalur itu, kita belum menemukan jalannya. Mungkin ada waktu itu jalannya, kita yang nggak tahu. Atau kita coba untuk bermain di pengadilan. Ya, palingan nanti dikasih jajan, uang bensin, uang makan. Yang lain-lainnya gimana? Akhirnya, waktu itu buntu, oke lah dan buka usaha. Coba buka usaha dibangun, jangan balik modal, baru tagak setelah rugi gitu ya. Itu adalah titik terendah. Dan ada yang pemakaian dana yang istilahnya konsumtif. Karena terpakai ke situ gitu. Yang timbul akhirnya apa gitu kan? Ya utang yang tidak seharusnya gitu. Contohnya pemakaian dana yang konsumtif kayak kartu kredit gitu kan. Akhirnya hanya dipakai untuk belanja di Blackstone, dijadikan modal usaha, tahunya usahanya rugi. Jadi yang kayak gitu, apa saran Dendi untuk yang mulai usaha? Ya sampai di lah bernegosiasi jadi kolektor loh. Jadi pengalaman gitu. Ini mungkin waktu terjadi sih. Waktu itu ikut cobaan gitu kan. Tapi setelah wak jalannya berarti untuk istilah kurikulum vitae nambah. Baru tahu yang besar yang awalnya berbahaya mah dicari setelah itu adalah ketentraman gitu. Cara pembayaran utang-utangnya baca awalnya ganti saldonya nomor. Menghilang. Gitu kan. Waktu itu berpikir ya udahlah sampai bisa di Bandung. Peluang itu kok ada gitu, bukan bekerja di perusahaan swasta apapun enggak gitu. Berdiri sendiri gitu. Tapi kalau nampak ada jalan usaha gitu. Maupun kemanapun lah gitu kan, ada jalan usaha. Tapi kok di Kampuang, di Padang, kok di Payakumbuh. Ditanya Dek Fitri tadi, lah gitu. Ada pemikiran jauh-jauh sama rantau ke Bandung. Lalu lulus kuliah, pulang kampung, itu orang gitu. Kan dia berpikir seperti itu tadi. Gitu. Makanya berat gitu kan. Bagi saran kan itu ada peluang untuk digarap, itu ada peluang untuk dilakukan, dijalani gitu. Tapi karena engkau tadi berpikir seperti itu tadi masih barek sampai titik terendah yang berurusan yang dikatakan tadi Rico gitu kan. Akhirnya ya ini kok ya udah duduk lah itu di Bandung itu malam-malam sih ya tinggal di Bandung gitu. Tapi keadaan seperti itu gitu. Jadi di situ ada cita-cita gitu, di situ ada niat gitu. Kenapa? Ini kok saya lah Bandung dengan segala kemewahannya ya, bukan yang dalam tanda kutip atau negatifnya lah ya, misalnya tempat hiburan ini, bukan hiburannya masih positif lah gitu. Atau tempat makan, atau lounge, atau apa gitu. Awaknya bisa menikmatinya dari luar cari ya gitu. Akhirnya timbul cita-cita pada saat itu. Kenapa sih hendak tinggalkan ke Bandung untuk memulai di lain? Yang siapa tahu nanti bila balik ke Bandung, kok bukan hanya bisa mencari. Waktu itu tuh mungkin masalah lita, pernah nikmati gitu. Dan makan, mie goreng, tambah
bakwan dia gitu kan. Awak saya lihat di Bengkulu itu ada launch gitu. Yang parkir lah gitu kan. Sampai makan yang eksklusif gitu. Itu di situ ya. Mana tidak coba untuk menjam Bandung, siapa tahu nanti buat balik ke Bandung itu cukup. Walaupun kita tidak di Bandung, tapi bisa menikmati apa yang ada di Bandung. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Bare sih pertama pas tinggal Bandung pasti kan ada cerita awal. Bare lah. Bare lah gitu. Apalagi pergaulan yang bangun lah ada di Bandung. Dan waktu di Bandung sampai meninggalkan Bandung itulah 2 balai tahun gitu ya. Jadi mungkin lah banyak lo kenangan atau apapun itu yang tinggal di Bandung, pergaulan dan semuanya. Berarti langsung habis dari Bandung, habis dari titik terendah di Bandung, terus langsung balik ke Payakumbuh atau kini di mana sih Dan? Tempat di Padang, domisili di Padang. Oke. Tapi masih berhubungan di Payakumbuh, dokter aja di Payakumbuh. Oh, balik langsung ke Payakumbuh, ke rumah? Atau langsung ke Padang? Ke Payakumbuh dulu. Ke Payakumbuh dulu. Kerasa jet lag nak? Sih istilahnya gini. Dari Bandung, hedon hidupnya. Yang dari pagi sampai malam, sampai pagi lo lihat hidup 24 jam. Sampai di Payakumbuh kan, ya ndak sa hedon itulah. Atau ndak sa crowded itulah. Terasa ada jet lag nggak sih? Asih istilahnya. Berubah ketika hidup. Awalnya sih berpikir ada ketakutan itu gitu. Tapi setelah tiba pun di kampung di Payakumbuh gitu. Apalagi kawan-kawan banyak yang dia dulu pulang. Ada yang datang. Ya mungkin istri atau kutub pun tahu lah gitu kan. Gitu. Ada beberapa kawan mungkin yang dari SMA 2 aja yang bareng-bareng di Bandung, tinggal tamu lah ada yang duluan pulang gitu. Kawan-kawan di Payakumbuh. Ya, menangkut kawan-kawan tadi aja mungkin ketakutan itu awalnya ada. Malah adanya tiba di rumah, malah adanya sudah ikut apa kayu batu itu yang dari kerajaan. Mbak taruh balik ke Bandung itu Mbak taruh balik ke Bandung itu yang dipikir. Iya, kan susah tuh main dari kembalian. Kamu kayak move on kok lah. Move on tamat SMA, terus masuk kuliah kan pertama pas tamat SMA kelas 3 itu kan pikirannya sialah wak gitu. Pas masuk kuliah, awak ndak siapa-siapa gitu. Pernah rasa kayak gitu ya sih? Adanya gitu. Tetapi ya kembali ke Dewa tadi dengan layu suku Bagawa, mungkin perasaan itu akhirnya mungkin capek gitu. Apalagi di Bandung ada namanya Gonjong Limo dengan mahasiswa 50 kota dan Payakumbuh, dan itu paling sangat itulah makanya kalau lah istilahnya terlalu banyak meninggal yang namanya Minang sebelum jadi Kabau udah ada sampai Gonjong Limo gitu. Karena di situlah berpikir ada sampai Balia gitu. Dan di Gonjong Limo itu sendiri kalau di Bandung itu suasananya pun sangat gitu, sangat Payakumbuh lah gitu. Sangat Payakumbuh. Masih Badonce. Kita ada jadwal main futsalnya, ada jadwal main basketnya, gitu. Kekerabatan sama orang Awak-Ado. Jadi akhirnya perasaan-perasaan yang kayak pikir-pikiran tadi sih mungkin di awal aja gitu, tapi setelah masuk sih nggak kayak gitu kok gitu, ada jalannya di situ bakal kawan pakai lo gitu kan. Kalau merasa bosan atau merasa seorang di situ ada punya sampai tai yang kawat tuju gitu. Salah satunya kalau di Bandung sih mungkin Gonjong Limo itu gitu. Itulah lebih kurang. Tapi pertanyaan terakhir mungkin dari Wak. Dari Dendi apa sih yang bisa diagih atau saran-saran lah untuk adik-adik sebelum merantau? Ataupun Biko kalau lah merantau pulang ke kampung, yang harus dipersiapkan mental sama yang harus dikuean biar ndak galau atau mungkin ndak terombang-ambing sama. Kalau dari SMA mungkin ke daerah rantau jadinya
hilang fokus. Atau kalau dari rantau tiba ke kampuang, menganggap kampuang kok lebih inferior atau lebih rendah dibanding yang rantau. Apa yang harus, menurut Dendi, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sih, ya, kebanyakan kayak gitu kan. Kadang-kadang banyak lo tuh, kekostaan lo kayak yang sampai di kampung kan, baru 6 bulan merantau, baru pulang gitu kan. Nah, itu lebih silekut, lo bahasanya. Kebanyakan dan kayak itu. Tapi, ya apalagi Wak, bangga lah Wak jadi orang Minang. Dimanapun Wak berada gitu kan. Nah, Wak tujuan Wak merantau Wapo gitu. Nah, ya mungkin itu. Tetapi mungkin kalau bagi Wak pribadi sih mungkin akan banyak hal-hal yang untuk nggak usah Wak sabit risiko yang terjadi gitu. Dan tujuan yang positifnya saja lah gitu. Nah, jadikan ya di rantau itu sebuah pengalaman, berteman dengan siapa saja, jalin pergaulan, baik itu ya sama-samanya merantau lah gitu. Dan tolong jangan tinggal Wak sebagai orang awak di situ. Yang akhirnya itu sebuah sampai untuk Wak pai ketika Wak kehilangan arah gitu. Karena kayak Wak di Bandung dulu gitu, Wak lah terlalu risiko gitu kan. Lah dengan hidupnya Wak Bandung, dengan gemerlapnya dunia Bandung, Wak mahasiswa, Wak tinggal seorang, Wak ngekos, Wak kawan-kawan saja gitu. Gak ada kontrol di situ. Wak bisa apa? Ya, Wak bisa melakukan apa saja gitu. Wak hidup di dunia yang mana pada saat itu Wak bisa. Gitu. Apalagi kalau kini mungkin ya tapi bisa di situ lah walaupun bisa kalau dulu kan alun ada aja video call. Kalau di mana posisi gitu. Kalau gitu kan. Padahal Wak entah di Madima gitu kan. Ketika itulah gunanya do Wak Dace di sebuah himpunan gitu. Mungkin lebih spesifiknya untuk adik-adik yang baru lulus gitu atau masih sekolah ada keinginan untuk merantau dan salah satunya mungkin ke Bandung. Ya Jogja pun karena kawan-kawan angkatan banyak di Jogja pun realitanya nggak beda jauh lah. Gitu. Pokoknya kalau lo lah tiba di rantau itu kontrolnya ya jadi diri Wak seorang gitu. Waknya jadi siapa, Wak mau seperti apa gitu, jadi diri Wak seorang gitu. Nggak makan pun lah, ya bisa jadi Wak nggak makan ya udah bisa, ya udahlah mati aja Wak di kawasan itu tuh nggak tahu nggak makan. Jadi intinya sebelum merantau tuh siapkanlah diri dulu. Gitu maksudnya. Siapkan diri, siapkan mental, soalnya kita akan berada jauh kan, gitu. Nah, jangan sombong, soalnya kalau apalagi Wak misalnya di Payakumbuh Wak manusiaan itu fakta, yalah dan wah, Wak bisa gitu. Tapi kalau tiba di situ mungkin dia masih ada lagi, mungkin Wak merasa itu mah, lah model ikut dan di Payakumbuh ataunya, wow gadang kiranya, gitu ya. Wak akan merasa bantu itu, jalin komunikasi, ada kegiatan Bima yang berhubungan dengan Minang gitu kan. Nggak, kalau mau serius dan tekun boleh gitu. Minimal yang tadi kesan ada Wak untuk jalan pulang. Wak kembali dengan dunia yang baru, habis itu Wak merasa ke Bandung gitu kan. Atau model ke Jakarta atau itu. Di situ kan pasti ada ikatan mahasiswa Minangnya, ada ikatan kekeluargaan Minangnya, apakah itu berbentuk lulusan sekolah kah gitu kan, atau berbentuk kedaerahan kayak gitu, kayak itu tinggi ada Payakumbuh ada gitu, Payakumbuh contohnya Gonjong Limo, ya, masuklah ke situ, jalin silaturahmi di situ. Jadi ketika Wak kehilangan arah, Wak akan banyak tahu, oh ya dia orang Minang. Jadi jangan pernah malu dengan keminangan Wak. Gitu. Orang lain pun bisa bangga dengan orang Minang gitu. Kenapa Wak sendiri yang orang Minang malu dengan Minang Wak? Mantap. Nah, gitulah gitu. Ya udah. Jadi yang lebihnya persiapkan diri, persiapkan mental dan tujuan tadi aku. Gitu. Kalau untuk pasan yang aja, kalau namanya pasan itu kalau yang Wak pribadi itu berarti lah berlalu gitu kan. Apa terjadi ya terjadilah gitu kan. Tapi kan itu yang maha menetapkan tujuan. Mangice dan di satu kalimat santa kok balik ke tujuan itu mencarinya kan puluh-puluh tahun tuh baru bisa dapet kesimpulan cek kalimat tuh. Nah itu yang
Betul. Yang kami gali sih, yang kami bagi sama yang lain. Moga-moga bermanfaat sih untuk apalagi untuk adik-adik baru tamat atau yang masih di sekolah gitu. Nah, janganlah ikut nanti ya udah nyampe di situ dengan kekostaannya kamu di mana, gitu kan, itu gitu. Jadi mereka akan lupa gitu. Kalau masih ingat besok dan orang Minang, kalau lama ini orang Minang dan punya orang gaya di Sukamisi panjang gitu. Akhirnya bukan di Minang yang cetek tadi aja gitu. Kalau ingat Kampuang, ingat Minang, pasti ingat orang gaya gitu. Dan salah satu yang memotivasi untuk lulus itu masa paling lama untuk lulus. Akhirnya ketika itu orang pada lulus gitu kan. Akhirnya apa? Tapi ya orang lulus. Di sini nak mengajar kumlot, nak mengajar nilai tinggi, nak mengajar apa gitu kan. Akhirnya apa yang waktu itu terpikir? Sekian lama orang gaib menguliahan. Sekian lama orang gaib menguliahan. Untuk ijazah itu, kalau dia hitung biaya mungkin kalau disuruh dari tahun lulus itu buka usaha mungkin lebih modal ibarat kan. Alun biaya kosnya lah, alun biaya kontrak, biaya pulang kampungnya lah. Minimal yang pasti itu mudik lah, lebaran, pulang. Alun biaya kuliahnya lah, biaya ini itu dan sebagainya. Kalau dia hitung tidak spesifik gitu kan, orang gaya untuk manusia itu. Akhirnya pada saat itu untuk menyenang, waktu itu lengkap itu untuk diri seorang. Tapi untuk mendapekan ijazah kita dibawa pulang tidak bisa. Ada sih waktunya karena terlalu asik dengan dunia yang lainnya gitu kan. Akhirnya apa? Malih untuk kuliah gitu apa. Akhirnya itulah yang membalik. Waktu gue dijanji yang terkenal orang gaib. Sana Minang, akhirnya untuk ijazah saja tidak kata bawa pulang. Akhirnya berpikir ini ya. Dan itulah yang memotivasi aja. Untuk sekolah gitu. Untuk yang memotivasi untuk bisa lulus dia salah satunya. Jadi ya kalau untuk ada sih kesimpulannya siapkan diri, siapkan mental, habis itu mantapkan tujuan untuk ke situ apa. Coba di situ jalinlah sosial, baik dengan penduduk setempat, baik dengan pergaulan baru, gitu kan. Tapi jangan lupakan kalau ada himpunan-himpunan kampung atau ikatan-ikatan alumni, tolong didekati, insya Allah, gitu kan. Akan ada sampai untuk mengintrospeksi diri atau call down dari suasana yang biasanya di luar keadaan atau yang wa alami di kampung gitu kan. Jadi intinya tetapkan tujuan dan dekati himpunan yang ada di rantau supaya tetap mengenal kampung berada di koridornya lah. Gitu ya. Oke lah kalau gitu. Ya udah. Kebanyakan orang kan banyak yang tidak namuah gitu. Oke lah kalau gitu. Sampai sini sih kalau untuk ke depan masih jalur masih kalau kini kok ya kayak gitu. Walaupun kini kok kan orang berpikirnya teknologi lah oke. Mereka pun berkawan tidak perlu untuk baca robot. Cukup WA, Ya itu kan yang kebanyakan sini. Jadi mereka memikir ruang lingkup sosial itu tidak perlu. Bakawan itu tidak perlu. Mana sih capek-capek untuk kegiatan koko gitu. Ya akhirnya mereka akan mandek dengan gadget aja. Jadi sebenarnya pertemanan itu penting ya untuk masa depan gitu. Soalnya yang merubah kita itu untuk masa depan. Mungkin tanpa sadari siapapun orangnya gitu. Yang dulu mungkin waktu SMA tidak dapet gitu. Tapi di keadaan yang kini kok bisa jadi yang ada. Bukan mengharapkan bantuan dari kamu, enggak. Tapi mereka pasti akan ada minimal dalam keadaan kita seperti apa mereka ada. Mungkin dulunya, ini posisi dulu gitu kan. Tapi akhirnya sini cukup gasek dia, saling bertukar pikiran dia, apalagi yang ladake, alhamdulillah sampai gini seperti keluarga, mungkin lebih dari keluarga. Jadi
itulah kawan-kawan SMA itu ya mungkin tambahan sedikit ya. Karena tidak ada kedustaan kalau misalnya kita baru tumbuh dari SMP. Makanya mungkin kalau lah kawan kuliah atau kawan kerja, mungkin kebanyakan ada something untuk bahasa Jawa gitu. Tapi kalau kawan-kawan SMA tidak, mereka lebih tulus. Tulus ya. Aku yang cari aroknya Jawa dulu nggak ada, sama-sama kerja itu aja gitu. Awak model Samo sih berada dengan posisi yang Samo jadinya dulu, gitu, kan? Pastilah itu. Nggak ada niatnya, ada kawan ke pajak itu. Paling kurang, pajak itu apa mah bagak mah. Paling kurang hanya nilai itu pajak itu punya Honda mah. Paling kurang saja itu aja. Tapi itu bagian kecil gitu. Tapi kalau kawan-kawan SMA percayalah lebih tulus. Kalau yang pengalaman pribadi gitu kan. Yang tidak ada embel-embel, kalau menolong itu tidak pakai berapa, apa maunya, wanitiro. Fakta yang dapet ini seperti itu, gitu. Sampai berbagi yang paling tepat pada saat ini. Ketika tanang, ketika apa, ini tidak akan ada. Nah, itulah yang angkatan 06 di SMA 2 gitu kan. Tetapi ketika sesuatu terjadi, mereka tanpa diminta pun mereka hadir. Kerabatan yang ada itu sampai sini. Enggak gara-gara yang interview angkatan 2000 ampe sih kok. Rencanakan 2000 ampe. No. Tapi faktanya seperti itu. Oke. Oke lah kalau gitu. Makasih Den, makasih waktunya Den. Oke. Oke kutut Pak. Kasih Den. Makasih banyak Den. Fikri. Semoga berguna buat adik-adik itu, sama kawan-kawan kita yang nggak pantas. Iya. Yang nggak pantas, tolong jangan ditiru. Kalau yang istilahnya bisa dianak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Kasih Den. Kasih Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.